البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Kitabul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk bab yang ke-10, bab sholatul jamaah wal imamah, salat berjamaah dan imam. Ini hukum bermasalahan tentang masalah imam, siapa yang berhak menjadi imam dan semisalnya. Disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berniat untuk membakar orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Demikian juga yang diriwayat mendudukan riwayat sebagian mengatakan 27 derajat, sebagian 25 derajat. Demikian juga kesimpulan tentang permasalahan hukum sholat berjamaah. Ulama alam untuk laki-laki itu adalah wajib, yaitu, dan itu adalah permasalahan yang khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib ain, ya, bagi setiap orang. Kemudian juga sebagian mengatakan itu adalah syarat sah sholat. Kalau tidak dilaksanakan syarat ini maka sholatnya tidak sah. Demikian sebagian berpendapat. La tasih sholat illa bil jamaah, tidak sah sholat kecuali dengan berjamaah. Ini adalah ya khata', salah. Walaupun mereka berdalil dengan hadis yang nanti kita akan sebutkan, tapi hadisnya adalah dhaif. Berikutnya disebutkan oleh beliau hadis yang ketiga di bab ini, setelah disebutkan kesimpulan sholat berjamaah untuk laki-laki itu adalah wajib, ya itu. Adapun perempuan maka afdhalnya adalah di rumah dia, dan lebih afdal lagi di kamar dia. Berikut hadis yang ketiga, dan itu hadis yang ke-370 di buku ini. Wa anhu, ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azqalu sholati 'alal munafiqin. Paling beratnya sholat untuk orang-orang munafik, bagi orang-orang munafik sholatul isya wa sholatul fajar, sholat isya dan sholat fajar. Sholat isya dan sholat subuh ini paling berat bagi orang munafik. Walau ya'lamuna ma fima, kalaulah mereka mengetahui ini orang-orang munafik apa yang ada di dalam keduanya, ini sholat isya dan sholat fajar, la atauhuma walau habwan, niscaya ya mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut walau habwan, walaupun dengan merangkak. Sebutkan oleh Imam Sunani, ya, walau masyau habwan ay tahabbil sobi ala yadayhi wa rukbatayhi, itu akan niscaya mereka akan berjalan sebagaimana ya merangkaknya sobi, bayi, ala yadayhi, dengan menggunakan dua tangannya, wa rukbatayhi, dan rukbah, dua lututnya itu. Dia tidak bisa berdiri, masih merangkak dengan dua tangan dan kedua lututnya itu. Sampai seperti itu. Dia mengatakan sahab ala rukab, dan mengatakan itu apa, dengan tiarap berjalan sambil tiarap. Dia mengatakan demikian. Tapi ulama yang jelas adalah yakni merangkak. Kemudian juga disebutkan kenapa, apa rahasia kemudian sholat isya demikian juga sholat subuh ini paling berat bagi orang munafik. Sebagaimana Imam Sunani rahimahullah, li'annahuma fi dzulmatil lail, dan keduanya ya bisa ditulis bahwa sholat isya demikian juga sholat subuh di kegelapan malam. Wa da'irya alladzi li ajri yusalluna mutafin, dan anjuran ya pengajak untuk dia itu riya, pengajak dia itu atau alasan atau sebab dia itu menjadi riya karenanya ya tidak ada, karena gelap kan. Untuk apa riya? Untuk apa ingin untuk dilihat? Karena gelap, tidak mungkin. Sehingga karena tidak ada manfaat ya menurut mereka ya, tidak ada kemudian ingin riya dan sebagainya, tidak mungkin riya di malam hari yang gelap seperti itu, maka mereka tidak sholat. Nah, itu.
Fantabal ba'is ad-dini, maka tidak ada pendorong agama bagi mereka ini. Ya, ini mereka enggak ada pendorong agama, adanya adalah untuk riya saja. Berbeda dengan sholat yang lain, zuhur ini ketika terang, asar juga, maghrib ketika berangkat masih ada sinar ya yang menerangi. Ya demikian. Berikutnya hadis yang keempat. Wa anu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau mengatakan qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ini failnya adalah rajulun. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya disebutkan oleh Imam Sunani yaitu Ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Dan disebutkan sahabat ini adalah sahabat yang buta tetapi mempunyai fisik yang kuat. Di beberapa peperangan di semua dia membawa bendera. Paham? Sehingga kita bisa melihat bahwa keadaan sahabat yang buta ini adalah orang yang kuat. Sehingga Nabi tidak mengizinkan untuk dia ini sholat di rumah. Ya demikian. Adapun di situ ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi memberikan izin kepada orang yang buta untuk tidak sholat di masjid. Didudukkan oleh para ulama, yakni apabila orang yang buta ini memang benar-benar membutuhkan bantuan, tidak ada yang membawa dia ke masjid dan semisalnya, atau sudah tua sekali, sehingga Nabi memberikan rukhsah untuk dia itu sholat berjamaah, ya, yang memberikan rukhsah untuk tidak melakukan sholat berjamaah, yaitu. Adapun Ibnu Ummi Maktum orang yang kuat, ya, sehingga dia bisa berangkat sendiri. Ulama demikian. Faqala maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laysa li qaid. Sungguhnya tidak ada bagiku qaid, ini orang yang membawa. Yaquduni, yang membawa aku ilal masjid, menuju masjid. Ada yang membimbing aku ke masjid. Farakhasa lahu, maka Nabi memberikan rukhsah, keringanan bagi dia untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Falamma wallada'ahu, ketika dia berpaling, ya sudah, dia tidak apa, kamu tidak usah sholat ke masjid karena kamu buta. Ketika dia pun berpaling ingin pulang umpamanya atau ke urusan dia, da'ahu, Nabi manggil dia. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida'a bi sholati? Apakah engkau mendengar panggilan untuk salat? Apakah kamu mendengar adzan walaupun kamu buta? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala, maka Nabi mengatakan fa'ajib, maka jawablah ini, maka datangilah salat berjamaah tersebut. Rawahu Muslim. Meriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Ya itu. Maka kesimpulan adalah tadi kita sebutkan, apabila dia butanya adalah buta yang kemudian ya masih bisa menuju masjid dengan tidak ada kesulitan, maka dia wajib mendatangi salat berjamaah walaupun buta. Tapi kalau kemudian dia dalam keadaan benar-benar tidak bisa berjalan, ya kecuali dengan orang yang membimbing, maka diberikan rukhsah untuk sholat di rumah dan tidak sholat berjamaah. Ya demikian. Ya sebagaimana di sini disebutkan oleh Imam Sanani wa ta'ala. Ya belum menyebutkan di sini walakinna amru bil ijabah nadban. Ya sebagian mengatakan demikian. Ini apabila dia itu mampu, ya maka untuk mendatangi masjid. Wallahu alam demikian. Berikutnya hadis yang ke-5. Inilah yang menjadi dalil sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, bahkan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa laki-laki wajib sholat di masjid. Kalau tidak sholat di masjid maka sholat tidak sah. Untuk sholat 5 waktu. Nah, ini dalilnya. Wa ini Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di sini ulama adalah dhaif ya. Sebutkan sebab dhaifnya. Jadi perselisihan, memang sebagian ulama pun ya mensahihkan, bahkan Syekh Albani rahimahullah dia mensahihkan hadis ini. Tapi ulama itu adalah dhaif, ini mauquf. Ini hadis yang sebagian jadi dalil bagi mereka yang mengatakan tidak sah sholat ya seseorang laki-laki sholat wajib kecuali di masjid.
Yang benar ini adalah mauquf, berhenti. Ya, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saja. Jadi Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini ucapan beliau. Ya, demikian. Disebutkan kebanyakan sahabat Syu'bah mereka meriwayatkan mauqufan Ali bin Abbas. Ya, ini sampai Ibnu Abbas saja. Bahkan disebutkan para hufaz seperti Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya mensahihkan bahwa itu adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Paham? Yaitu di Syu'bah meriwayatkan dari Adi bin Thabit, dan teman-teman Syu'bah mereka semua meriwayatkan ya kebanyakan mereka meriwayatkan tidak sampai kepada Nabi, cuma ucapan Abdullah bin Abbas saja. Ini ya kesimpulannya, seperti Ibnu Hajar disebutkan ini, seperti Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya menyebutkan ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saja. Selesai. Ya itu. Karena sahabat Syu'bah meriwayatkan mauquf, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Man sami'an nida falam ya'ti." Barang siapa mendengar azan, panggilan ini azan, maka dia tidak datang. Fala sholata lahu, maka tidak ada salat untuknya, tidak sah salatnya. Illa min udrin, kecuali apabila ada udzur. Nah itu. Kalau tidak, maka enggak sah salatnya. Paham? Jadi mengatakan la sholat di sini ini tidak ada salat sama sekali, tidak sah. Kalau yang kemudian mensahihkan ya, seperti Syalbani, maka menggiring tidak ada salat di sini, ini tidak ada salat yang sempurna, tetapi tetap sah. Paham? Jadi bukan berarti kemudian Syalbani berpendapat rahimahullah taala bahwa kemudian seseorang kalau tidak sholat di masjid ya tidak sah sholatnya. Tidak. Beliau maksudnya di sini tapi menggiring kepada mana tadi? Tidak ada sholat untuknya, ya ini tidak ada sholat yang sempurna. Wallahu alam demikian. Tapi di sini sudah cukup bahwa itu adalah mauquf. Ucapan Abbas. Kalaupun sahih kita giring kepada mana itu? Karena tidak termasuk dari syarat sah sholat, kemudian apa? Untuk sholat lima waktu wajib berjamaah. Paham? Ya itu. Walaupun tadi saya sebutkan ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Hazm berpendapat ya demikian tadi. Sedangkan udzur bisa ditulis di antara udzur sesuai Imam Sunani wal adzar fitar ke jamaah. Udzur untuk meninggalkan salat jamaah ya yaitu mator, hujan. Warih al-baridah, angin yang sangat dingin. Demikian juga wa min akli qurrasan au nahwi, atau memakan bawang ataupun ini bawang merah, bawang putih, dengan karos ini seperti ya, tanaman hijau ya, kalau kita yang mungkin lalapan ya seperti itu dulu biasa dimakan di Yaman ya, itu yang menimbulkan bau tidak sedap. Demikian juga min dawati rih kariha, demikian juga mempunyai bau yang sangat tidak sedap. Falaysa lahu an yaqrabal masjid, maka ini tidak boleh dia mendekati masjid. Ya demikian. Ya tapi yang jelas tadi hadisnya adalah dhaif ya. Adapun udzur memang yang diperbolehkan seorang sholat di rumah adalah tadi seperti sakit, demikian juga ya dalam keadaan hujan dan semisalnya. Bahkan disebutkan juga sebagai riwayat ya, ini ketika jalannya sangat sulit, licin, becek dan sebagainya, disebutkan juga ya termasuk udzur. Kemudian di sini ada permasalahan. Setelah kita sebutkan sholat berjamaah ya di masjid itu adalah wajib bagi laki-laki, terjadi perselisihan para ulama apakah sholat berjamaah itu wajib di masjid. Jadi sholat berjamaah kan wajib gitu kan, tapi apakah wajibnya itu wajib di masjid, apakah boleh di rumah? Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mempunyai dua riwayat yang disebutkan yusra an tusalli al-jamaah fil bait, disyariatkan boleh sholat berjamaah walaupun di rumah. Tapi yang benar ulama maksudnya sholat berjamaah itu di masjid. Ya demikian. Insyaallah di sini sebelum video sudah ini